Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alia Nur Aziza, mahasiswa hukum kelas AK 21B, akan mengulas materi tentang penalaran mazhab-mazhab penalaran hukum. Di sini ada 5 mazhab. Yang pertama adalah mazhab hukum alam, yang kedua adalah mazhab positivisme, yang ketiga mazhab utilitarianisme, yang keempat mazhab sociological jurisprudence, dan yang kelima adalah mazhab pragmatik legal realism. Pertama, mazhab hukum alam. Menurut ontologi hukum, alam dibagi menjadi 3, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme. Menurut Hugo de Groot, menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Nah, oleh karena itu rasio manusia lah sebagai satu-satunya sumber hukum. Dan selanjutnya irasionalisme menurut Thomas berkaitan erat dengan teologia yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Nah, menurutnya ada 2 pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah atau berpangkal pada akal dan pengetahuan iman atau berpangkal pada wahyu ilahi. Dan selanjutnya ada empirisme yang dikembangkan oleh John Locke, juga berkaitan dengan pendidikan. Pemikiran empirisme ini berkaitan dengan pandangannya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat lahir. Nah, ia meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Dan selanjutnya ada mazhab positivisme. Positivisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar-benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Pertama, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Keunggulan dari positivisme ini diantaranya adalah adanya kepastian hukum dan mempermudah hakim dalam mengadili suatu perkara. Dan ternyata di sisi lain ada dampak negatifnya, yaitu hakim memutuskan suatu perkara yang hanya berpedoman pada undang-undang sehingga mengesampingkan nilai moralnya. Selanjutnya, ketiga ada mazhab utilitarianisme. Pandangan utilitarianisme ini pada dasarnya merupakan suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah ataupun bermanfaat, dan menguntungkan. Nah, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian, dan mazhab ini memberikan sebagian kebahagiaan untuk masyarakat. Nah, selanjutnya mazhab sociological jurisprudence yang merupakan salah satu aliran yang dimana aliran ini memiliki pemikiran dalam ruang filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum sebagai suatu kenyataan sosial, sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu berada. Selanjutnya mazhab pragmatik legal realis yang mempunyai faktor pertama, faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah, namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Nah, yang kedua ini adalah faktor perkembangan sosial dan politik. Aturan hukum yang ada tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakim, karena ternyata masing-masing fakta hukum ini dalam masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik. Selanjutnya, karena itu dalam memutus perkara, hakim ini perlu membuat hukum yang baru. Selanjutnya, kebutuhan putusan hakim pun dalam kasus-kasus yang tidak terbatas tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan moral dari hakim itu sendiri, bukan berdasarkan pertimbangan hukumnya. Mungkin hanya itu ulasan yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.